Pernahkah Anda merasa sendirian dalam perjuangan iman? Seakan-akan tidak ada orang yang memahami pergumulan Anda. Jika ya, kabar baiknya Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Paulus menutup surat Kolose dengan memperkenalkan tim misi yang luar biasa. Orang-orang biasa yang dipakai Tuhan untuk peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Bersama saya, Pendeta Tommy Wala, kita akan melihat ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang ke-13. Pelajaran yang terakhir di kuartal pertama ini dan sekaligus bagian terakhir dari surat Kolose dengan judul Berdiri dalam Seluruh Kehendak Allah. Kita akan membahas pelajaran ini dalam waktu kurang lebih 10 menit. Pelajaran hari Minggu, pelajaran tentang jangkauan keluar. Ada satu pertanyaan penting untuk dijawab dalam pertanyaan ini. Mengapa Tuhan lebih suka menggunakan sebuah tim daripada superhero tunggal dalam pekerjaannya? Jika kita membaca dalam Kolose 4 ayat 7 sampai dengan 9. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antara. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Mengapa Allah lebih suka menggunakan sebuah tim daripada superhero? Itu pertanyaan tadi. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika Rasul Paulus mengirim Tikhikus dan Onesimus, itu bukan sekedar sebagai kurir surat, tetapi sebagai pembawa kabar baik yang hidup. Tikhikus disebut pelayan yang setia dan kawan sekerja, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia konsisten. Onesimus yang dulu budak pelarian, kini saudara yang kekasih dan setia, itu bukti bahwa kasih Kristus mengubah kehidupannya. Mereka berdua diutus untuk 3 hal. Pertama, memberitakan keadaan Paulus. Kedua, menghibur hati jemaat. Dan yang ketiga, memperkuat ikatan kasih antar gereja. Pekerjaan Tuhan bukanlah proyek perorangan, tetapi sebuah misi tim. Setiap orang percaya, baik yang terkenal seperti Paulus, maupun yang kelihatan biasa saja seperti Tikhikus dan Onesimus, mereka masing-masing mempunyai peran. Kesetiaan dalam hal kecil, kasih yang tulus, dan kesediaan diutus adalah tanda bahwa kita dipakai Allah untuk menguatkan sesama. Sekarang coba lihat dan perhatikan di sekitar kita. Tanyakan, apakah ada Tikhikus lain dalam hidup saya? Orang yang bisa saya utus untuk menguatkan orang lain? Ingatlah, kesetiaan dalam hal kecil seperti menyampaikan kabar misalnya, sama berharganya di mata Tuhan seperti khotbah besar. Pertanyaan kemudian akan muncul. Jika misi dilakukan bersama, bagaimana menjaga koneksi antar orang percaya agar tidak terputus? Jawabannya kita akan dapatkan di dalam pelajaran hari Senin yang berjudul konektivitas antar gereja, di mana Paulus membangun jembatan kasih di tengah perbedaan yang ada. Mari kita baca Kolose 4 ayat 10 dan juga 11. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya 3 orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Di dalam pelayanan sering muncul pertanyaan, apa yang dapat dengan kuat untuk menyatukan orang-orang? Apakah kesamaan latar belakang atau kesamaan tujuan dalam Kristus? Ayat yang baru saja kita baca menjelaskan, Paulus menyebutkan nama-nama rekan sekerjanya. Aristarkus, yaitu teman sepenjaranya. Markus, yang pernah gagal tetapi dipulihkan. Dan Yustus. Yang menarik adalah Paulus menekankan bahwa mereka dari golongan bersunat atau orang Yahudi, tetapi bekerja sama dengan rekan non-Yahudi. Meski ada perbedaan budaya dan latar belakang, tujuan bersama dalam Kristus menyatukan mereka. Ini adalah suatu pesan yang kuat bahwa di tengah gereja yang beragam,
Yang menyatukan bukan kesamaan selera, tetapi kesetiaan pada Injil. Kesatuan dalam Kristus bukan berarti seragam, tetapi harmonis dalam keragaman. Seperti orkestra, alat musik berbeda, nadanya boleh berbeda, tetapi satu dirijen, dalam hal ini Kristus, menghasilkan musik yang indah. Saat kita fokus pada misi bersama, perbedaan tidak lagi memecah tetapi memperkaya. Mari kita evaluasi bagaimana kita melayani. Apakah saya lebih fokus pada perbedaan dengan saudara seiman atau pada tujuan bersama dalam Kristus? Ingatlah, setiap orang percaya adalah rekan sekerja, bukan pesaing. Dan sekarang ketika tiba di pelajaran hari Selasa yang berjudul Berdiri Teguh dan Sempurna, ada pertanyaan yang muncul. Apa bedanya hidup asal jalan dengan berdiri teguh dalam kehendak Tuhan? Ayat yang kita baca dalam Kolose 4 ayat 12 mengatakan, salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Epafras bukan pendeta terkenal, tetapi hamba Kristus yang berdoa dengan tekun untuk jemaat. Doanya punya 3 tujuan. Teguh berdiri dan tidak goyah oleh pencobaan, menjadi dewasa karena bertumbuh dalam karakter Kristus, dan penuh keyakinan akan kehendak Allah. Berdiri teguh dalam kehendak Allah bukan tentang kesempurnaan instan, tetapi tentang ketekunan harian. Seperti pohon yang berakar sangat dalam. Badai mungkin menggoyangkan dahan, tetapi tidak mencabut akar. Doa Epafras mengajarkan pertumbuhan rohani butuh perjuangan. Bukan perjuangan sendiri, tetapi perjuangan dalam doa yang bersandar pada kuasa Tuhan. Sempurna dan lengkap bukan berarti tanpa cacat, tetapi utuh dalam tujuan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa dewasa rohani bukan tentang mengetahui banyak hal, tetapi tentang taat dalam hal yang sudah diketahui. Tantangannya adalah, jika kita dipanggil untuk berdiri teguh, bagaimana hidup di dunia yang justru menarik ke arah lain? Pelajaran hari Rabu dengan judul Tinggal di Dunia, tetapi bukan dari dunia, akan menjawabnya. Di dalam Kolose 4 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Tapi kalau kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. 2 nama disebut bersama, Lukas dan Demas. Tapi akhir cerita mereka berbeda. Lukas, tabib yang kekasih itu, setia menemani Paulus sampai akhir. Bahkan menulis Injil dan Kisah Para Rasul. Sementara Demas yang awalnya rekan sekerja, akhirnya mencintai dunia ini dan meninggalkan Paulus saat masa sulit. Bukan latar belakang yang menentukan, tetapi arah hati. Dunia menawarkan kenyamanan sekarang. Kristus menawarkan kemuliaan kekal. Peristiwa pembelotan Demas menimbulkan pertanyaan, apa yang menentukan pilihan kita saat dunia menawarkan kenyamanan, tetapi Kristus memanggil untuk setia? Jawabannya adalah, pilihan antara dunia dan kerajaan Allah bukan keputusan satu kali, tetapi serangkaian pilihan harian. Saat godaan datang, tanyakan, apakah ini mendekatkanku pada Kristus atau justru menjauhkan? Kesetiaan bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang bangkit lagi dan terus berjalan mengarah pada Yesus. Ingatlah bahwa Tuhan tidak meminta kita membenci dunia, tetapi mengasihi Dia lebih dari segalanya. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana bila kita melihat gereja yang mulai dingin dan kehilangan kasih yang mula-mula? Kita akan membahasnya di pelajaran hari Kamis yang berjudul Pekabaran untuk Laodikia. Di dalam Kolose 4 ayat 16 firman Tuhan katakan, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Paulus ingin surat Kolose juga dibaca di Laodikia, kota yang kelak menerima teguran keras yang bisa kita baca dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Mereka disebut suam-suam kuku, disebut miskin, malang, buta dan telanjang. Paulus menyadari bahwa yang lebih berbahaya adalah kehangatan yang hilang dari dalam daripada penganiayaan yang datang dari luar. Ironisnya, saat Paulus menulis untuk jemaat di Kolose,
jemaat Laodikia masih dalam proses pertumbuhan. Pesan Paulus adalah jangan puas dengan status quo. Jangan biarkan kenyamanan mematikan api iman. Emas yang dimurnikan, pakaian putih, obat mata yang tercatat di dalam Wahyu 3 ayat 18 adalah gambaran anugerah Kristus yang memulihkan, bukan usaha sendiri. Jadi, gereja yang sehat bukan gereja yang sempurna, tetapi gereja yang mau ditegur, bertobat, dan bangkit. Kedinginan rohani tidak terjadi dalam semalam. Ia merayap pelan lewat kompromi kecil. Tapi kabar baiknya, Kristus masih mengetuk pintu hati. Yang ia minta bukan kesempurnaan, tetapi keterbukaan untuk dibaharui. Akhirnya, tujuan pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah meluruskan pemahaman keliru tentang kehendak Tuhan. Keliru kalau kita katakan kehendak Tuhan itu adalah misteri yang menakutkan. Karena yang benar adalah kehendak Allah itu jalan kasih yang memulihkan. Keliru bila kita mengatakan berdiri teguh itu harus dengan kekuatan sendiri. Yang benar itu berdiri teguh adalah bersandar pada kuasa doa dan komunitas. Keliru jika kita katakan setia itu artinya tidak pernah gagal. Karena yang benar setia itu artinya bangkit lagi setelah jatuh dan terus memandang kepada Kristus. Dan akhirnya keliru jika kita katakan gereja yang sempurna itu adalah gereja tanpa masalah. Karena yang benar adalah gereja sehat itu adalah mau bertobat, diperbaharui, dan mengasihi. Kita akan bertemu lagi di dalam pelajaran selanjutnya dan Tuhan memberkati bagaimana kita mempraktekkan apa yang sudah kita belajar.